Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi ahmadal mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahumul huda ila yaumil jazaa. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala ta'ala in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam man nasiya salata alayya nasiya tariqal jannah. Wa qala aidan man anfaqa dirhaman li qiraati maulidi kana syafiqan li bil jannah. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam la tattakhidhu buyutakum quburan wa sallu aynama kuntum fa inna salatakum tuballighuni aynama kuntum. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam man ahya maulidi wajabat alaihi syafa'ah. Kama qala Nabi. Sadaqallahul azim wa sadaqal habibun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang ulun hormati dan ulun muliakan para alim ulama, para guru-guru agama, para tatuha-tatuha masyarakat, dan juga para habaib dan syaraib, dan juga yang ulun hormati dan ulun muliakan tokoh-tokoh masyarakat, baik itu lurah, RT, RW, dan lain sebagainya, dan juga yang ulun hormati dan ulun muliakan jamaah Maulidir Rasul Musalla Nurul Ibadah, dan juga yang ulun hormat muliakan rombongan Maulid apa namanya dia? Nurul Ibadah. Oh ampun, langgar juga. Yang ulun hormati dan ulun muliakan Bapak Ibu hadirin hadirat adik-adik sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim ulun lawan pian sabarataan, ulun minta rela, minta ridha, tidak bisa menyebutkan nama pian satu persatu. Karena alhamdulillah malam ini berkat Rasulullah, berkat sahibil maulid, ulun diberi izin kita dipertemukan di musalla Nurul Ibadah ini. Ulun seumur-umur hanya hari ini, malam ini sampai di sini berkat Rasulullah. Mudahan langkah kita menuju ke sini, setiap satu langkah jadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap langkah kita ke sini Allah hapus dosa-dosa kita. Mudah-mudahan dengan berkat kita hadir di sini mengagungkan, memuliakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa niat, apa hajat, apa rencana, semuanya dikabulkan, dimudahkan dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan pula pertemuan kita malam ini bukan pertemuan yang terakhir, tapi merupakan pertemuan yang menjalin hubungan silaturahmi antara sesama pencinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maulidir Rasul itu ada berbagai macam versi.
Ada yang memadahkan bid'ah, ada yang memadahkan sunnah, ada yang memadahkan baramian aja. Itu bubuhan yang memang dasar kada suka. Kalau kita yang suka, banyak dalil dan hadis yang menerangkan tentang betapa besar keutamaan dan kemuliaan mengagungkan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita bersyukur malam ini bisa bersolawat, bisa mengagungkan, memuliakan baginda Nabi. Biar tahu kalau kisah Abu Lahab. Tahu Abu Lahab? Tahulah Abu Lahab. Siapa anak kawan Abu Lahab? Adakah? Ya lah. Kisahnya kita tahu dalam surah Al-Lahab. Kenapa? Abu Lahab ini jakanya kawah hidup bebuli hendak beriman wan Rasulullah. Tapi karena sudah mati, kada kawah lagi bebuli. Hendak babulik lagi yang sudah mati itu keluar dari kubur habis sampai padahal buahnya hantu pulang kada Lahab lagi hantu Abu Lahab. Kenapa? Beliau saking senangnya ketika baginda Nabi lahir itu dibawa mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran. Padahal beliau belum tahu ini ponakan apa jadi nabi, apa jadi rasul, belum tahu. Cuma saking senangnya, saking bahagianya dibawa Rasulullah mengelilingi Baitullah 7 kali. Dan ketika sudah dewasa ternyata yang mengingkari dan tidak percaya dengan Muhammad adalah paman beliau sendiri. Memang kalau kita lagi di dunia ini, apalagi mohon maaf, kita lagi di atas angin. Dalam artian kita jadi orang sukses, jadi orang banyak duit. Kadangkala kita susah menerima kebenaran. Apalagi kalau kita sudah sugih, banyak duit, Tuhan pulang, dituakan pulang di lingkungan nih. Ada kanak-kanak memadahi ngalih ke penerima. Contoh, ada dulu waktu ulun berumah, di perumahan itu banyak katuyung. Tahu ya katuyung kan? Yalah, katuyung ini iwak yang kada mau habis, dimakan semangkok, kulit semangkok, kulitnya. Jadi waktu itu ada orang Tuhan. Orang Tuhan ini manitil katuyung lawan parang dasar nyungkal bani tanam. Ada katakan ujarnya, kai pian itu salah kai manitil katuyung lawan parang rusak parang berkena ngalih mengiris urat bani. Jadi orang bah ini hanya hidup tidak mesti benar memadai nang Tuhan. Nah, imbah bang lawan apa? Nah, bagus kayak ini lawan parudan. Ambilkan parudan, tek natak buntut katuyung, latih parang selamat, kerudan kada rusak. Nah, ada Abu Lahab ini karena nang manganggur ni anak kemanakan sudah susah, kada bisi kuitan, kada bisi harta, lalu kada menerima dipadahi oleh baginda Nabi. Tapi setelah beliau menyesal, beliau mendapati sahabat-sahabat Nabi yang tidak lain keluarganya seorang. Ujar Abu Lahab, jakanya kawan nih hidup lagi basah. Aku hendak beriman wahai Muhammad. Kenapa? Karena setiap malam Senin dan hari Senin aku dapat remisi dalam kubur. Remisi apa? Ujar yang lainnya.
remisi berkat aku senang waktu Nabi Muhammad si Muhammad lahir, aku bangga sampai memerdekakan hamba saya kunang bernama Halimatus Sa'diyah. Maka aku dalam kubur setiap malam Senin sampai sore Senin, aku dalam kubur dapat lepas dari siksa. Hanya gara-gara senang Nabi Muhammad lahir, senang Nabi Muhammad aman keluar ke dunia, maka Abu Lahab dapat remisi malam Senin dan hari Senin dari siksa kubur. Kita alhamdulillah dari satu maulid tadi sampai malam ini tetap berselawat kepada baginda Nabi. Ini Abu Lahab. Abu Lahab ini orang kafir. Kada mau nyembah Allah, kada percaya dengan Nabi Muhammad karena mengagungkan hari kelahiran Nabi, memuliakan hari kelahiran Nabi. Dalam kubur aman. Kafir orangnya. Sembahannya berhala. Nama Tuhannya Azza. Karena memuliakan Nabi, dalam kubur aman. Mudah-mudahan kita dunia akhirat aman dari siksa Allah Subhanahu wa taala berkat Rasulullah. Dan dua, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir ke alam dunia ini, pada saat itu seluruh malaikat yang ada di 7 lapis langit yang saat itu sedang melakukan tugas masing-masing, ada yang sujud, ada yang ruku, ada yang berdiri, ada yang bertasbih, ada yang bertahlil, ada yang bertahmid. Semuanya malam itu diperintahkan oleh Allah istirahat. Kemana? Disuruh menyambut kelahiran baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuman pada saat itu ada seorang malaikat dalam riwayat yang ketika baginda Nabi lahir ke alam dunia ini diperintahkan oleh Allah, diumumkan oleh Sayyidina Jibril untuk menghadiri hari kelahiran baginda Nabi. Ada seorang malaikat yang ada 4 dakon. Apa gawiannya? Gawiannya sujud menyebut Allah. Ketika Nabi lahir diumumkan, ujar Allah, Jibril umumkan kepada seluruh penghuni langit agar malam ini apapun aktivitasnya, kegiatannya libur. Kita turun ke alam dunia, kalian turun ke alam dunia, sambut kelahiran kekasihku yang bernama Muhammad bin Abdullah. Seluruh mereka berburu turun ke langit. Malam menjelang subuh itu, dunia ini bagaikan parfum yang ditebarkan kemana-mana, harumnya luar biasa. Ada seorang malaikat, dia tidak mau ikut. Dan pada setelah lahirnya baginda Nabi, selesai proses kelahiran, lalu para malaikat balik ke tempat masing-masing. Lalu dilaporkan oleh Jibril, ya Allah, ya Rabb, ya, ada apa? Ini nah, ada seorang malaikat yang tadi pihak suruh berataan untuk memuliakan baginda Nabi, inya kada hakon umpat. Kiau ke sini. Di kiau. Menurut riwayat, malaikat itu bersayap. Menurut riwayat, pun kada pernah juga melihat malaikat ini. Ada pernah. Nah, kalau umpamanya di rumah pian malam atau siang, ada sesuatu yang bersayap masuk rumah pian yang seumur umur kada pernah masuk rumah. Ada masuk rumah. Itu mon kawan jangan dimati. Siapa tahu itu. Syukur mon datang malaikat Mikail. Bila Mikail datang, itu jangan membawakan rezeki. Siapa tahu yang datang itu Israfil. Makanya orang Bahari bila ada binatang masuk rumah malam atau siang, jangan dimatii. Kalau bina malaikat atau jin, bilanya bersayap hati-hati, jangan bina barang tangkapnya dulu.
Lalu pindah, gara-gara menangkap itu, sangatnya rabah mati. Sekali itu Israel nang datang. Siapa tahu. Jadi malaikat ini dipanggil oleh Allah ketika hendak mendatangi Allah menuju ke tempat pemanggilan. Begitu terbang sayapnya patah, lalu gugur, loncat, patah, gugur, gugur, sampai ke dunia, gugur di salah gunung, batu-batuan. Malaikat itu menangis menyesali selama 100 tahun. Akibat tidak mau memuliakan, mengagungkan hari kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Biar aja buatnya madakan bid'ah, kenapa? Jangan diumpati. Itu bubuhan yang dasar kada sukawan Rasulullah. Mereknya aja tak cinta Rasulullah, kenyataannya malah memusuhi baginda Nabi. Nah, jadi Rasulullah SAW berpesan lawan kita nih. Ujar sidin man anfaqa dirhaman li qiraati maulidi kana rafiqan fil jannah. Siapa saja yang sudah mau menyumbangkan hartanya, duitnya berapa? 1 dirham. Ulun cari di Google semalam. 1 dirham itu kurang lebih 51.000 duit kita. Nah, cara Rasulullah, siapa yang menyumbangkan 1 dirham untuk peringatan Maulidin Rasul, maka aku akan jadi temannya di surga. Aku, kata Nabi, akan jadi temannya di surga. 1 dirham anggaplah mau kita kini 1.000 rupiah. Itu tetap. Yang kita ini mau nambah sedekah ini, kalau usah jual banyak-banyak. Kalau pindah kada ikhlas, jangan jual kada bersedekah. Kalau pindah dicap orang sebagai orang culas. Jadi bersedekah ini yang kita mampu aja. Mau ada duit, bagus bersedekah. Karena kata Nabi, as-shadaqatu tadfa'ul bala. Orang yang rajin sedekah akan dijauhkan dari bala. Dan lagi kata Nabi, jagalah keluarga kalian dan juga diri kalian. Ittaqun nar walau bitikal tamrat. Lindungi diri kalian dan keluarga kalian walau hanya dengan bersedekah sebelah korban. Makanya tadi yang mau memberikan tenaga pikirannya untuk mengagungkan baginda Nabi, mudah-mudahan kita berharap kepada Allah, memohon berkat Rasulullah, kita benar-benar jadi temannya Rasulullah dalam surga kelak. Paling tidak, ya kada kawan duduk perkumpulan Rasulullah, pendapatan sambil lewat barang. Paling kada ya kita berada di surga. Biar aja di surga tuh pada usah umpamanya kita nih masuk ke dalam ruangan kayak ini, di pelatarnya pun jadi. Kenapa? Biasanya mohon maaf, saruan acara itu nang menentukan cukup uang kadanya nang di pelatar. Mau jadi pelatar cukup, selesai urusan. Mau nang di pelatar lagi, nah iya kan. Nah, biar aja kita nih umpamanya kita di surga nih, karena di pelatar aja, tapi di surga daripada di tanah tapi di neraka. Nauzubillah min dzalik. Nah, makanya keistimewaan memuliakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat banyak dalil hadisnya. Sampai-sampai Nabi berpesan, ujar Nabi, man a'zama maulidi wajabat alaihi syafaati. Siapapun orangnya yang memuliakan, mengagungkan hari kelahiranku, aku wajib memberinya syafaat. Ayo kita ini mohon maaf hendak masuk surga dengan amal ibadah kita yang kita lakukan saat ini rasanya kada cukup. Coba hitung. Mohon maaf, untuk acara maulid malam ini
Dihitung-hitung dananya itu memunang 3 juta bisa ada mayung. 3 juta bisa ada mayung. Dihitung-hitung. Tapi kalau dijadi-jadiakan jadinya 3 juta tadi. Nah, lawan pulang kita nih baca sholawat sehari ini kira-kira berapa? Adakah anak sampai 5.000? Udahlah. Orang bahari baca sholawat puluhan ribu. Makanya umurnya panjang, sehat, rezekinya banyak, silaturahminya bagus berkat sholawat. Kita hari ini ya Allah baca sholawatnya, kecuali ada maulid kayak ini betul. Cuman syukur-syukur juga ada juga daripada pareng sama sekali. Kenapa? Ujar Nabi, man nasya sholata alayya nasya tariqal jannah. Orang yang lupa berselawat kepadaku, tidak mau berselawat kepadaku, jalan ke surganya tidak ada. Kan di akhirat itu menurut riwayat jalannya cuma 2. Neraka, wan surga. Amun lorong ke surga kadada, kemana kita kan? Na'udzubillah min dzalik. Mudah dengan berkat Rasulullah kita diberikan kemudahan oleh Allah. Bahkan Nabi menyuruh melindungi diri ini bersedekah dengan sebelah korma. Kira-kira sebelah korma itu berapa ada? Ini sangat penting sedekah. Nah, hari ini yang tadi duit kita kumpulkan untuk Maulid Rasul malam ini, itu janji Allah, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa saja yang telah melakukan satu kebaikan, maka Allah akan ganti 10 kali lipat, bahkan 1000 kali lipat dari kebaikan itu. Seandainya malam ini mohon maaf, makanannya nasi, iwaknya ayam, atau intalu, hendak rame lagi iwaknya kabuk, banyak lagi temannya. Kenapa? Sebiji nasi itu untuk Maulidir Rasul yang kita siapkan malam ini, itu pasti Allah ganti dengan 10. Sebiji nasi Allah ganti 10. Bahkan sampai 700 hingga berlipat ganda. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Bayangkan nasi itu berapa bijinya. Dan pulang kita adakan makan nasi ini dengan mengamalkan sunnah Nabi. Apa sunnah Nabinya? Karena kita sudah merayakan Maulid Rasul, cinta kepada Rasul. Setiap orang yang cinta akan mengikuti apa yang dianjurkan oleh yang dicintainya. Nabi nyuruh kalau mau makan baca bismillah dan baca doa. Nasinya dari sumbangan untuk Maulid Rasul, janji Allah 1 nasi diganti 10. Kita makan nasinya, insya Allah kena dulu, sabar dulu itu, bahan dulu. Lalu kita baca bismillah, mengamalkan sunnah Nabi. Ya Nabi kalau hendak makan jangan teringat baca bismillah. Dan Nabi menyuruh an-nadhafatu minal iman. Amalkan sunnah Nabi, sebelum makan basuh tangan dulu. Lalu kita mulai bismillahirrahmanirrahim. Bagus lagi anak makan baca doa, Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Ya Allah, berkahi apa yang Kau beri pada kami dan jauhkan kami dari neraka. Maka apa yang kita makan itu, setiap satu suapan yang kita makan dan beberapa biji nasi, itu semuanya jadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi itu nyuruh kalau hendak makan baca doa. Kenapa? Karena Allah nyuruh ad-doa mukhul ibadah. Orang yang selalu berdoa itu kunci untuk melaksanakan ibadah. Dengan makan nasi, minum dan lain sebagainya, kita baca doa, maka makanan yang kita makan itu akan membawa kita untuk selalu ibadah kepada Allah. Orang kadang-kadang beranggapan ibadah itu sholat, puasa, zakat, haji, etikaf di masjid, baca Quran. Kadang kayak itu aja.
Padahal lain pada itu banyak ibadah. Di antaranya mengamalkan sunnah Nabi. Kita nih Pak, bila makan, jangan sekali-kali melihat makanan itu penyakit. Jangan. Nah kadang-kadang kan mohon maaf nih, apalagi bulan Maulid nih, ini bubuhan Maulid, buat Maulid nih. Biasanya bulan Maulid ini banyak yang akikahan, ya kan? Tasmiyahan. Itu biasanya bilanya akikah ada kambing, ya kan? Ada anak haulan, itu biasanya daging ayam, daging sapi, ada italu ayam. Kadang-kadang ada nang beri racik ayamnya nih, kasih sop atau soto. Makanya bukan maulid ini bulan-bulan maulid nih ya Allah, ganal-ganal makan bodoh aja. Bujuran, kenapa? Ulun juga kayak itu mengalami. Kancak jurubat maulidnya, ya tadi rezekinya banyak. Nah, jadi bila kita melihat makanan apapun makanan itu jangan dianggap penyakit dulu. Ini kadang-kadang mohon maaf nih, mohon maaf. Ada kena kekanakan saruan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Keluar ada ya. Hai, napa tuh? Ulun basaruan lah. Malam kena, imbah maghrib pada ulun. Hendak bahaul arwah kai sebelah mama. Apa iwak itu? Mama tadi mau karayang 5 ikung. Bapak tuh ayamnya bisa kapan kan? Ujar mama, anu jak lalapan aja. Padahal kan kata mama, kai kadang awal datang, kai bila makan ayam gatalan. Balum lagi. Balum dimakan dah gatalan. Ya Allah Ta'ala ini sini anak gatalan. Ayo jangan. Kalinya besok gugur sandal 3 rumah. Pakai kita turunnya bercampur dalam ikan sini. Kalau naik malam, berpisang segatalan. Siapa hendak? Kena saruan itu juga ya Allah melihat kambing ini mulai terus pulang. Ya kena dulu jangan disambat. Melihat intalo ya Allah intalo ya pulang nih ya. Bacangan si kadi umat lagi nih. Belum dimakan. Orang yang menganggap makanan itu sebagai penyakit, maka akan jadi penyakit. Dalam hadis kursi Allah menyatakan, Ana inda dhanni abdi. Aku ini apa menurut prasangka hambaku. Bila hambaku menganggap hindalu ini bolehnya gatal. Bila ayam rasmi mau ulahnya bakorengan. Bila daging ini dimakan bolehnya tinggi darah, masuk rumah sakit. Untung rumah sakit, dekat masuk terbana apa-apa. Mudahan tadi ulun dengar nama Bapak ulun ada warga kita tadi siang meninggal. Mudah-mudahan sini dapat rahmat, diampuni dosanya, dirahmati luaskan kuburnya, dan mudah-mudahan Allah jadikan kuburnya taman dari taman-taman surga. Jadi jangan beranggapan kita makan penyakit. Bahkan kadang-kadang nyata-nyata penyakit ada di nakul muntar aja. Nyata-nyata penyakit ada di nakul makannya. Kenapa apainya? Kenapa? Ini nyaman, nggak lain penyakit. Kita ini nyata-nyata nikmat halal, ya kita anggap penyakit. Jangan. Makanya Nabi itu menyuruh setiap hendak makan sesuatu jangan keringat berdoa. Karena Allah janji dalam Quran, ud'uni astajib lakum, bila ikam berdoa, aku kabulkan. Makanya doanya, Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Yang kita harapkan apa? Ya Allah berkahi makanan kami ini. Dengan mengapa dia beri berkahi? Barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Yang kita harapkan benar, wa qina adzabannar. Benar. Jangan sampai ulun ini ya Allah kami sekeluarga ya Allah jangan sampai masuk ke neraka. Waqina ada jauhkan kami dari neraka. Neraka itu kadang mesti menghadang sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Di dunia pun kita bisa merasakan neraka. Neraka itu panas apa dingin? Panas apa dingin? Panas apa dingin?
Menurut kisah panas. Masuk pada pernah Bapak. Menurut kisah panas. Saking panasnya neraka itu, Nabi Adam alaihissalam ketika diusir dari surga turun ke dunia ini hendak memasak, minta wan Allah dikirimi api, itu diturunkan oleh Allah api sekecil ujung obat nyamuk. Ya kebuan perokok ujung rokok aja. Diturunkan dari langit ke tujuh sana. Anda ke laut. Kali di laut ini jutaan makhluk di laut berdoa kepada Allah, tolong pindahkan api ini kami karena sabuk kami kepanasan. Di laut banyaknya sedikit lagi. Apinya hanya sekadar seujung obat nyamuk. Lalu dipindah oleh Jibril diantar ke puncak gunung. Sampai ke puncak gunung, gunungnya meleleh putus sampai tembus kembali ke neraka sana. Terus yang dimanfaatkan Nabi Adam dengan memasak apa? Cuman bayangan dari kukus yang keluar di gunung. Asap yang keluar di gunung itu dipakai Nabi Adam untuk memasak nasi. Bayangan dari kukusnya aja sudah segini panasnya. Apa yang aslinya? Nah, di dunia ini pun kita bisa mengalami neraka. Mohon maaf, nih adik remaja udah janjian mau nikahan, ternyata malam minggu ini ketemu punya gandengan dengan laki-laki lain. Kira-kira hati panas apa dingin? Panas apa dingin? Panas kan? Panas. Nah itu hati-hati. Bisa gara-gara panas ini kena bila kulit timpas laki yang itu. Ya lah, sekali yang ditimpas harap pada seorang nang mati. Nih, hati-hati bawa tadi. Padahal apinya adalah pada kelihatannya, tapi panasnya ya Allah. Atau udah lawas apihan, pisahan sudah nih, udah talak 3. Kalinya ada lewat mantan gandengan dengan nang hanyar, kayak perasaan kita. Bilang orang iman, orang selawat, alamat neraka akan menyala dia. Maaf, kolesterol panas apa dingin? Kolesterol panas apa dingin? Panas. Asam urat rasanya nyaman apa sakit? Coba ada kan nyaman asam urat ini? Nang nyaman tuh bakso urat, bukannya asam urat. Panas apa dingin? Asam urat? Sakit nih. Tinggi darah? Ya lah, panas tuh lah. Ini salah satunya. Makanya Nabi Nuh setiap hendak makan, apapun yang dimakan, jangan kali ingat berdoa. Ada kita nih ya Allah, nih nang ada rajin bilangnya perjalanan, boleh ke pengajian. Sebelum bulikan, Rami mengulilingi gerobak yang isinya pentol tahu. Yalah, ada baca-bacaan, suap baca, kan bacaan. Yalah, maka pulang buat tuntung menyuap, menjulungin nama. 5 biji dia tadi. Padahal 5 kali 2. Datang pengajian, kayak itulah. Pulang nih. Bilanya kada bismillah, kada baca doa, itu kan yang dimakan bakso urat, daging. Sudah dagingnya itu besi royko. Kena pulang penculuk bakso uratnya ke tomat nang padas. Sudah padas, kubui pulang royko. Hanya dimakan. Minumannya pulang apa? Es. Es ini zahirnya dingin, hakikatnya panas. Makanya ujar orang es itu dingin, buktinya berkukus. Tapi jangan dong minum es ditiup lah. Makanya hari ini ulun heran nih lawan kakak-kakak bocil-bocil kita harusnya rancak masuk rumah sakit dipadahakan orang mah.
Dulu hanya hidup mah datang mana? Hanya hidup ya kayaknya umur 16, 17 boleh jadilah mah. Karena hayal main FF keringat makan. Lalu mah ini harus hidup damai. Penyakitnya apa harus gitu. Diracun di orang. Apa racunnya? Di gelas minyak dikit, bumbunya seimbang dengan minum konol. Sudah pedas, tambahinya pulang bakso. Pentol dah. Dibuatinya pulang royko, tambahinya pun cabe. Limbah makan nyaman. Isukan isuk, parai sekolah. Kenapa? Sakit parut. Kenapa? Khususnya masih tipis nang dimakan makanan orang dewasa. Apa kabar? Masuk rumah sakit. Siang kuitan habis duit untuk membuat BPJS, tapi tak bayar ya. Nah, makanya bila hendak makan sesuatu supaya kita jangan penyakitan, umpat di cara Nabi. Baca Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Atau ada hadis Nabi madahan, setiap kita makan sesuatu yang boleh kita ragu-ragu apakah makanan ini boleh penyakit atau kada, atau memang ini makanan pantangan buat kita supaya kada jadi penyakit, baca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Itu baginda Nabi. Kita ni dah hafal nak itu tu melambat dia aja. Apalagi yang sudah makan nasinya sudah dingin pada hulu, ya Allah. Biasanya baca doa kecuali makanannya tuh nang panas-panas. Napa makanannya? Rawan, nasi sup, hendak disuap panas lagi, hanya baca doa tuh. Semestinya apapun yang kita makan supaya tetap berselawat kepada baginda Nabi, amalkan gawian Nabi. Yang Maulid Rasul ini bukan sekadar kita muliakan, kita meriahkan kayak ini aja, ada. Kita kumpul kayak ini ba'a ingatan bana raja supaya kita tetap cinta kepada Nabi, tetap berselawat kepada Nabi dimanapun, kapanpun, wayah apapun, jangan keingat kepada Nabi. Bahkan sampai-sampai kita disuruh berselawat dalam WC pun disuruh berselawat. Iya loh sudah. Nyap selawat itu ada 3 macam. Nih perlu nih. Ada 3 macam. Pertama, solawat yang dibaca. Solawat yang dibaca pun macam-macam versinya. Ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang sedang. Kalau hendak panjang solawatnya, baca Dalalil Khairat. Hendak sedang solawatnya, baca udah. Hendak rangi solawatnya, baca Maulid Rasul. Anak pendek, baca solawatnya waktu bersalaman, sembahyang berjamaah. Itu solawat yang dibaca. Tapi seandainya kita waktu makan, Allah bersolawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo, baik. Nah, di situ rahat makan supaya tetap hitung solawat. Dikatakan Nabi makan kayak apa? Nabi basuh tangan, baca Bismillahirrahmanirrahim, terus baca doa, hanya makan. Itulah yang kita makan ini dari pertama kali menyuap sampai kita selesai makan cuci tangan, itu dihitung sholawat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ngarannya sholawat gawian. Kalau yang Allahumma sholli Muhammad itu tuh sholawat bacaan. Makanya versi sholawatnya macam-macam. Ada yang mengarani sholawat Jibril. Ya lo ngarannya sholawat Jibril, padahal bacanya siapa kita? Apa sholawat Jibril? Hah? Pak, tahu juga Pak? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu
wasallim. Bagus dibaca. Ada lagi salawat syagilin. Ya kan? Ya apa salawatnya? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Itu selawat syabilis bagus dibaca bagi yang suka ditolimi, yang rajin dianiaya orang, jangan sekolah karena bully aja. Bagus tuh dibaca. Dengan berkat Rasulullah kita akan selamat dan orang-orang jahat akan jauh dari kita. Baca tuh selawat syabilis. Babila Ustaz, babila awak. Balaku lah Ustaz, bagus. Ada balakuan bang, ada apa? Yang penting dibaca. Ada lagi sholawat sebutannya tibbil qulub. Sholawat penyejuk hati biar hati kada sakit, biar hati kada penyakitan. Apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyat abdani wa afiyaiha. Itu bagus buat dibaca. Tapi bila kita kuring pakai apa? Baca sholawat. Ada orang kuring baca sholawat, mikau benar ya. Kuring apa? Makanya hendak kuring dan Nabi mun kawan-kawannya berwudu dulu. Mun kawan lagi sembahyang sunat wudu. Banyak ada kawan Bang Ustaz. Cukup hendak kuring baca doa seperti pesan Nabi. Apa doanya? Paling nyaman. Bismikallahumma ahya wa bika amut. Lalu kehiring kanan kayaknya. Kadang kuring juga dilantangan. Maka sampai kita kuring kita dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Asal awal kuringnya tadi ingat dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus lagi Ustaz Jarbian tadi kan dalam WC pun kita berselawat kayak apa itu? Amalkan cara Nabi. Cara Nabi masuk WC kayak apa? Kiri apa kanan batis dulu? Hah? Bila masuk WC kata Nabi sunat mendahulukan kaki kiri. Dan sebelum masuk sunat baca doa. Karena di WC itu ada hantunya dua. Lakian wan binian cuma kadang melihat. Kenapa jadi kadang melihat? Karena kita baca doa hantunya buka berdahulu. Nah, kenapa? Puja orang bahari bila masuk WC jamban dahulukan batis kiri baca doa. Apa doanya? Apa doa masuk WC? Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Itu kan? Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'ith. Kenapa jadi baca doa? Aku ingat dengan nama. Sholawat. Ujar Nabi bila sudah dalam WC, dalam jamban, jangan berpandir, jangan meludah. Apalagi bernyanyi, apalagi baca sholawat, apalagi baca yasin. Apalagi video call. Makinnya jangan meludah. Orang bahari mengajar orang tua kita bahari kai bahari menangkan bila ikan masuk WC juga jangan meludah, jangan berberikan apa kena gigi lakas paculan. Kena gigi lakas paculan. Karena kena itu pastinya sudah. Makanya orang bahari bahasanya halus. Bila masuk WC bapandir menyanyi meludah, kena gigi paculan. Kena. Ingatakan kalimatnya kena. Di dunia ini kan ada nama abadinya. Kenapa garam? Ujar Rasulullah bila bapandir dalam WC nih, mulut kita ini mewarisi fakir.
Warisi fakir, fakir apa? Ada. Aku banyaknya duit, banyaknya harta, ada mobil, sepeda motor, rumah sewaan banyak. Bukan fakir urusan dunianya, bukan fakir hartanya, tapi mulut kita ini fakir, sulit menyebut nama Allah, sulit berselawat kepada Rasulullah, dan susah menyampaikan kebaikan. Di akhirat kena susahnya. Ini jadi Nabi. Nah, makanya Nabi itu ya Allah tadi dibacakan oleh beliau lah, pada kana lakum bi Rasulillah uswatun hasanah. Dalam WC pun bila kita umpat Nabi Muhammad, umpat cara Rasulullah, dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira mohon maaf ya, bila bersedekah kelihatan orang hakunlah 2000. Bila kelihatan orang nih bersedekah 2000 hakunlah. Apalagi ketahuan orang dompet kena kancang aja. Lalu bersedekah 2000 sumpah. Pergi ke San Maulid nih. Lihat di orang 50 semua. Paling kadang kita membuat 50 1.000. Kenapa? Sumpah ketahuan orang sedikit. Sumpah ini hati-hati. Bilanya beribadah, riya, ibadahnya hilang pahalanya. Sembahyang kita bisa riya, puasa kita bisa ujub, ya kan? Zakat kita bisa riya. Tapi kalau dalam WC, pian beribadah ikhlas kada? Ikhlas kada pian beribadah dalam WC itu? Ada kadang dalam WC itu sangkal bah keluar, adalah limbah keluar dari WC ini, lu sangkal. Nyesel aku buangnya ke WC tadi, mukanya larang banget, ada gitu. Justru dalam WC ini ibadah yang paling full ikhlasnya kepada Allah. Kenapa? Riyanya ada dah, bahkan hawaknya ditutup, lampunya pajahit supaya kelihatan orang. Jelas? Anak kena ubat boleh, bini menjanguk tangan, laki menilik tidak boleh. Takutan kata orang lagi ibadah. Biar uang sebarataan apa nanti makan sate, sop, bakso segala macam ikhlas. Bak kami nanti minum apa macam-macam merek mixu apa segala macam itu keluar ikhlas. Limbah keluar dari WC apa yang kita ucapkan? Menyesalkan? Malah kita bersyukur alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adha wa afan. Ya Allah, segala puji bagimu yang telah menghilangkan dari aku rasa sakit dan suatu yang tidak nyaman. Semoga aku bersehat selalu ibadah kepadamu. Ini kawiannya Rasulullah. Jadi nabangan bersolawat itu kadang mesti kita baca. Kita gawi pun jadi solawat. Terus yang ketiga, yang kita rasa. Kayak apa kita rasa? Kalau kita berwudu, bayangkan Rasulullah berwudu kayak ini bang, Rasulullah berwudu. Seperti cara beliau. Rasulullah sholat kayak apa? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Ayo kita sholat juga sebagaimana Rasulullah sholat. Sekali kita sholat, Rasulullah sholat. Berganti aku nih umpat Rasulullah. Kena kita terdengar suara azan, di musala nurul ibadah sudah ada. Ayo siap-siap kita sholat berjamaah. Kenapa? Ini sunnah Rasulullah. Dalam berjamaah ini akan menjadikan satu jalinan silaturahmi yang luar biasa. Bahkan baginda Nabi pernah mendengar masyarakat Madinah ada yang ada tapi aku empat berjamaah. Waktu itu Nabi nyuruh para sahabat imami masjid. Pian kemana ya Rasul? Aku bersama sahabat yang lain ingin nyari kayu bakar. Gak sana apa ya Rasul? Hendak membakar rumah orang-orang yang tidak mau sholat berjamaah. Dibakar Nabi ke rumahnya ada. Itu peribahasa aja. Orang yang jarang ikut sholat berjamaah, apalagi tidak mau sholat berjamaah, hidupnya kayak kayu dibakar. Hidupnya panas, gelisah, serba salah. Makanya orang yang rajin sholat berjamaah, rezekinya banyak, hidupnya tenang, ibadahnya nyaman. Kenapa? Di musola, apalagi ada AC-nya. Apalagi jadi makmum paling enak, jadi makmum. Batuk, kawahid, kayak makmum tenang aja. Gitu walau tolim, amin, selesai urusan.
Iyalah. Nah, pahalanya bang sama. Imam dapat 100, makmum 100. Imamnya lagi kusut pikiran. Kenapa jadi kusut? Rokok habis, pulsa mati. Tapi ada makmumnya yang kusut. Maka imam nang kusut dianggap kayak makmum nang kusut. Ada imam bacaannya bagus, makmum kebacaannya kayak TK aja, tetap dinilai kayak bacaan imam. Imam baca wirid kita berdiam aja, kita pun belakang dapat pahala. Bang, wirid imam. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita bang, dapat ujung-ujungnya aja. Ya, kadir. Iya, dinilai Allah seperti bacaan imam. Imam baca Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radha lima jad di belakang. Ya jadi sudah. Makmum tinggal menanai. Amin. Amin ya Allah, amin. Imam yang berdoa. Bila imam kabul, makmum dapat bagian. Makmum kabul, imam dapat jatah. Ini untuknya sholat berjamaah. Orang sholat berjamaah itu sama, mohon maaf. Kita nih lah tukar hitaluk. Babi gila lawan berak, larangan mana? Nah, larang babi gila berak kan? Larang babi gila. Kenapa? Babi gila dipilih mana? Makanya bilanya sembahyang sorangan itu diiti orang benar. Nah, ini bujur dua kepedahannya katakan, bujur dua ngerungkunya di katakan ini. Tapi bilanya berjamaah, kadang serak berapa? Isinya 30. Ya loh, 30 kan? Isinya berapa serak? Ya loh, 35. Oke, angkat 6 buntat, 6 pacah buat bayu buat. Itu dia sembahyang berjamaah. Makanya orang tua kita bahari menyediakan musola langgar nih gasan kita supaya ibadah kita itu bagus. Hari ini ya Allah, masjid di mana-mana. Itu barang jabatan basit hanya pulang untuk Bahrul Hidayah para panar. Nah ada dia pada hibah tambah pulang itu masjid. Makanya orang Bali mengumpamakan membangun tempat ibadah ini kayak orang baulah tabala. Saya apa bulan tabala? Tukangnya ya Allah banyak mengelilingi no. Begitu tuntung, berapa nama membuatnya nah? Sikung aja. Nah, makanya hari ini ya Allah mudahan lingkungan kita nih termasuk lingkungan yang rajin sholat berjamaah. Kenapa? Karena dengan adanya sholat berjamaah 40 ke kiri, 40 ke kanan, 40 ke depan, 40 ke muka, itu samuaan dapat rahmat Allah, hidupnya dingin, damai, sejahtera. Sampai ada nang sarik kalau orang nang adan ya Allah nyata-nyata sudah tak hantu. Bah, dikatakan ya Allah menyalahkan pula. Apa itu ya? Ajar bahapal. Ya memang bahapal. Ada lebih dari orang ajar itu buku. Itu jangan bahapal lagunya. Dasar bahapal. Imam itu bahapal itu aja. Biar jangan cari pada gitu. Kalau yang banganya dah, opong itu jom. Bubuhan itu jadi imam langgar bahapal. Dasar bahapal. Itu pinapa iyanya, memang nampak iyanya tuh nanti cari. Ya lah. Itu pinapa iyanya, siapa iyanya kayak apa? Nanti cari itu nggak nampak iyanya itu kan bawa barang bang. Makanya jadi imam boleh, jadi imam kada boleh siapapun, kada kawa bebas. Tapi jadi makmum silakan. Siapapun jadi makmum boleh. Bisu jadi makmum boleh. Nah tuli jadi makmum boleh. Nah kalau siapa boleh jadi makmum. Tapi jadi imam kada kawa sembarangan. Makanya disuruh jadi makmum nampak iyanya. Itu pas jadi nampak iyanya. Arti iyanya warga sekitar memilih. Ikam pantas jadi imam. Iya sudah tak. Biar aja orang mana menyalahkan kita kan urusinya. Yang penting lingkungan kita rahmatan lil alamin dengan berkat sholat berjamaah. Makanya memang isyaratkan orang yang pada mau sholat berjamaah akan kubakar rumahnya. Tidak, itu contoh aja. Artinya orang yang koler sholat berjamaah hidupnya akan panas, gelisah, resah, serba salah.
Makanya bila sholat berjamaah rezekinya banyak. Bagian dia sholat berjamaahnya sholat maghrib berjamaah. Tutup. Ada pengarang makmum. Anu beratana, anu kita ke rumah dulu ya. Anu ada hendak membaca anu 2 haul sakumat. Iyalah. Iya, hormat imek dulu lah. Anak sembahyang sholat badiah kada jadi. Harus sakit badiah orang nyata dulu kedatangan. Tadi canggaran murid makan di waksabat kain kaca panas amal. Ada saruan. Itu tak? Gak kali makannya apa? Nasi sop. Apa kabar? Nak dari waksabat parai. Ini ngarannya pada jakian, makanya kita sholat berjamaah luar biasa ya Allah. Maka biar orang sholat berjamaah nih, ya loh, nang khusuk ada khusuk, bila imamnya khusuk, nilainya dari 25 hingga 27. Pada bang Ali, apalagi mau kawas banyak subuh berjamaah, nilainya lebih berharga daripada dunia kondisinya. Orang yang sholat subuh berjamaah itu diberi pahala kayak orang beribadah sunat semalaman subuh. Ada kawas tadi malam nih. Bayang saya usahaku tinggi malam sudah jam 11 parah sudah bisa belas dong dan itu kan. Nah artinya apa? Kita kumpul di musala Nurul Ibadah ini tujuannya bukan hanya sekedar memuliakan baginda Nabi, bukan memuliakan mengagungkan hari lahirnya aja, tapi kita hendak mengamalkan menggawi yang disuruh oleh Rasulullah dengan harapan, dengan berkat Rasulullah, berkat para wali, berkat orang soleh, kita diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya dari dunia sekarang hingga di hari kiamat kelak. Dan mudah-mudahan dengan berkat Maulid Rasul kita malam ini, kita rayakan malam ini, bukan menjadikan kita sekedar kemeriahan, tapi kita jadikan suatu peningkatan cinta dan mahabbah kita kepada baginda Nabi, dengan harapan kita akan menghidupkan sunnah-sunnah beliau, mengamalkan sunnah beliau, dan juga kita akan berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang mencintai Nabi sejak hidup sampai akhir hayat. Dan mudah-mudahan dengan berkat Maulid Rasul malam ini, Allah panjangkan umur kita dalam ibadah, Allah sehatkan kita dalam ibadah, Allah berikan kekuatan kepada kita untuk melaksanakan ibadah, diberikan kesabaran menjauhkan yang dilarang Allah. Mudah-mudahan pula Allah ampuni dosa dan kesalahan kita, Allah terima amal ibadah kita, Allah ampuni dosa kita zahir batin, dosa keluarga dan tetangga, dan juga dosa-dosa orang yang telah mendahului kita. Dan semoga mereka yang beriman semuanya dapat rahmat, dapat ampunan dari Allah. Allah luaskan terangkan kubur mereka, jadikan kuburnya bagian daripada taman surga. Dan mudah-mudahan dengan berkat Maulid Rasul, berkat Rasulullah, berkat pecinta Rasulullah, berkat para wali dan juga orang-orang soleh, ya Allah sempurnakan iman kita, sempurnakan amal kita, sempurnakan Islam kita. Allah wafatkan kita semua nantinya dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Kiranya ini saja yang bisa sampaikan malam ini. Terima kasih perhatian, kurang lebih saudara-saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah Nabi wa Nabi barakatuh semuanya barakatuh Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan hamdan dzakirin hamdan na'imin hamdan yuwaffiqu mazidahi wa subhanaka Allahumma wa bihamdika ajma'in. Allahumma innaka hadarna wa jama'na fi hadzal majlisil mubarak ibadika amradika wa raja syafa'atina wa karamatan rahimin subhana sahibul maulid. Allahumma la tad'a lana dhunuban illa ghafarta wa la 'uyuban illa farajta wa la quluban illa kashafta wa la duruan illa qadal qadar wa faqiran illa ghnaita wa la jahilan illa 'alamta wa la tariqan illa amanta wa la ma'ridan illa syafaita wa la 'adatan min hawaiji dunya wal akhirah. Ya la qaridan bi hawaijana ya Allah dunya wa ukhra wa shfi fardan zahiran wa batina wa qulubana ya Allah zahiran wa batina qawlan wa qina barakatin bi masjidika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al auladana awladas salihin. Allahumma ja'al auladana awladas salihin wa ja'al auladana awladas
الصالحين اللهم بارك لنا في أزواجنا وأولادنا وذرياتنا ولا تضيع بك وارزقنا برهم اللهم اكتب السلامة والصحة والعافية لنا وللمسلمين والحاضرين والغائبين يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك سلامة في ديننا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وعافية في أجسادنا وزيادة في علومنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم أعين علينا بسكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم اجعل جمعنا جمعا من هذا مغفورا وتفرقنا من بعده تباركا معصوما اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Demikianlah telah kita dengarkan bersama-sama tausiah yang telah disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Guru Haji Muhammad Jailani. Mudah-mudahan dari apa yang telah disampaikan beliau tentang suri tauladannya Rasulullah SAW, kita dapat bersama-sama mengambil hikmah dan intisarinya dan dapat mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan